Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Fatma Salsabila. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang makalah Pancasila yang berjudul Pancasila dan Permasalahan SARA. Pancasila adalah dasar negara yang sering juga disebut dengan dasar pemikiran negara, filsafat negara, ideologi bernegara. Dalam hal tersebut, Pancasila dipergunakan sebagai dasar negara untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila itu digunakan sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Pancasila adalah suatu dasar negara yang berasal dari budaya dan juga nilai-nilai rakyat Indonesia yang telah melalui banyak peristiwa permusyawarahan dalam upaya pembentukan dan juga perumusannya. Banyak sekali tokoh dan juga para cendekiawan pada saat itu yang berkumpul untuk merumuskan 5 asas dasar negara yang diharapkan akan terus terjaga eksistensinya dan juga bisa diimplementasikan di dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Di era globalisasi dan juga kemajuan teknologi di zaman seperti sekarang ini, memang sering kita jumpai perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila, seperti perilaku tidak menghargai, caci maki, bahkan rasisme yang mungkin sekarang sedang sangat hangat dibahas di kalangan masyarakat. Konflik SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan adalah suatu kekerasan atau hal yang tidak menyenangkan yang disebabkan oleh sentimental antar suku, agama, atau ras atau golongan tertentu. Bukan hanya fisik yang terkena dampaknya, psikis pun terganggu. Pasca konflik tersebut, seseorang mungkin saja bisa menjadi trauma akibat perlakuan yang tidak pernah dialaminya dan tidak mau mengalaminya lagi. Konflik tersebut seharusnya bisa diatasi bila kita saling menghormati antara satu sama lain dan juga menjaga agar tidak terjadi konflik yang berkelanjutan demi keutuhan hidup yang tentram dan juga damai. Bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang mengakui banyak memiliki perbedaan yang seharusnya tidak ada konflik yang berujung pada kekerasan dan juga perpecahan. Konflik sebagai alat berekspansi merupakan sifat dasar seorang manusia yang ingin memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, kita harus bisa membentengi diri kita dan juga menangkal dengan cara mengamalkan Pancasila, karena sejatinya para tokoh pendiri bangsa itu menyusun Pancasila agar bisa digunakan untuk menyatukan bangsa dan juga menghargai perbedaan. Kesatuan tidak boleh menghilangkan pluralitas yang ada. Sebaliknya, pluralitas tidak boleh menghancurkan persatuan Indonesia. Implikasi dari paham ini adalah berbagai produk hukum dan perundungan yang tidak sejalan dengan pandangan ini perlu ditinjau kembali, kalau perlu dicabut, karena jika tidak akan membawa risiko sosial politik yang tinggi. Kedua, sumber bahan Pancasila adalah di dalam Triprakara, yaitu dari nilai-nilai keagamaan, adat istiadat, dan juga kebiasaan dalam kehidupan bernegara yang diterima oleh masyarakat. Cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan SARA ini adalah yang pertama, Pancasila merupakan paham yang mengakui adanya pluralitas kenyataan, namun mencoba merangkumnya dalam suatu wadah keindonesiaan. Kesatuan tidak boleh menghilangkan pluralitas yang ada, sebaliknya pluralitas tidak boleh menghancurkan persatuan Indonesia. Implikasi dari paham ini adalah berbagai produk hukum dan juga perundungan yang tidak sejalan dengan pandangan ini perlu untuk ditinjau kembali, kalau perlu dicabut, karena jika tidak akan membawa resiko sosial politik yang tinggi. Kedua, sumber bahan Pancasila adalah di dalam Triprakara, yaitu dari nilai-nilai keagamaan, adat istiadat, dan kebiasaan dalam kehidupan bernegara yang diterima oleh masyarakat.
Dalam konteks ini, pemikiran tentang toleransi, kerukunan, persatuan, dan sebagainya idealnya digali dari nilai-nilai agama, adat istiadat, dan juga kebiasaan kehidupan bernegara yang diterima oleh masyarakat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.